Namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tidak terlupakan seumur hidup. Kisah itu terjadi saat aku berusia 22 tahun. Aku memang terlahir di tanah Jawa, namun aku menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMA di wilayah Sumatera. Selepas SMA, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahiranku di wilayah Jawa, tepatnya di Solo. Walaupun aku memiliki darah asli suku Jawa, tapi kenyataannya, aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangku. Suatu hari, padeku, yaitu kakak dari ibuku, akan mengadakan hajatan ngunduh mantu anak tertuanya. Untuk keperluan itu, aku harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami. Jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan, maka kami akan membantunya. Mulai dari persiapan hingga acara usai. Sifat gotong royong begitu lekat mendarah daging, merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya, aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cemorosewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya, jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu berangkat. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri, menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Sampai menjelang maghrib, aku tiba di Cemorosewu. Konyolnya, mendekati gerbang pintu Cemorosewu, aku justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi, karena tidak menemukan kamar mandi, aku pun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Setelah selesai melepaskan hajat, akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan. Namun entah apa yang terjadi, selama hampir 1 jam berkendara, aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Kepanikan mulai melandaku, karena hari mulai gelap, dan di jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi, terasa mencekam. Dari ketinggian jalan yang kulewati, aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar-putar beberapa kali, aku merasa lelah dan frustasi. Kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni. Sambil menunggu, barangkali ada pengendara lain yang melintas. Rasa letih dan lelah membuat kantuk menghinggapiku. Berbantal ransel dan jaket seadanya, aku baringkan badan pada dipan bambu rumah kosong. Aku tidak tahu berapa lama tertidur, sampai tiba-tiba gendang telingaku mendengar suara bising orang-orang yang berseliweran. Sontak aku terbangun membuka mata. Tempat ini begitu ramai, seperti sebuah pasar. Bocah-bocah kecil berlarian, dan beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Aku senang, karena tidak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tradisional tersebut. Aneka macam jajanan dan kebutuhan dijual di sini. Penciumanku mengendus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. Sate-sate! Teriak perempuan parubaya menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. Maaf Bude, beli satenya ya, makan di sini. Ucapku sambil duduk di dingklik yang tersedia di dekat jualannya.
Tapi aneh, perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus berteriak lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pada pendengaran. Aku mencoba sekali lagi sambil mencolek bahunya. "Bude, beli," teriakku mengeraskan suara. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tidak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Sontak kebingungan melandaku. Ada apa denganku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Tanyaku dalam hati. Tidak membutuhkan waktu yang lama, keadaan kembali seperti semula. Ramai dan riuh selayaknya sebuah pasar. "Nak, kalau lewat daerah ini harus salam. Sudah, ini dimakan dulu, tidak usah bayar. Kalau belum sampai tujuanmu, jangan oleh ke belakang ya," kata perempuan penjual sate tadi sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Anehnya, perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan sebagai mahar sate yang aku terima. Merasa sudah mendapat apa yang aku inginkan, aku segera pergi dari tempat itu dan mulai melahap sate itu. Setelah selesai makan, aku beranjak melanjutkan perjalananku. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Aku terus mengulangi kata-kata perempuan penjual sate tadi. Semakin kata-kata itu kuulangi, semakin perkataan itu mengusikku, memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku, memaksaku untuk menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru aku tinggalkan. Saat aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang, aku kaget tidak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kuduku berdiri seketika. Puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati. Kakiku lemas. Meski begitu, aku mencoba lari sekuat tenaga. Tapi kakiku tidak bergerak seinci pun. Aku mendekam mulutku karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat melanda. Perutku serasa diaduk-aduk. Mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian, aku berhenti, memuntahkan isi makanan yang baru saja aku santap. Kulepaskan dekapan tangan di mulutku. Seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikan yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dengan memuntahkannya berkali-kali. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi, ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk, lembek dan menghitam. Aku terperanjat menyaksikan semua pemandangan ini. Berarti bukan sate yang aku makan, melainkan belatung. Aku kembali bergidik hebat membayangkannya. Rumah Pak Aryo kini kembali seperti semula. Tidak terlalu ramai seperti 2 hari lalu saat acara ngunduh mantu berlangsung. Terlihat beberapa tetangga yang membantu Pak Aryo membereskan peralatan dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Sementara itu di dalam rumah Pak Aryo, keluarga besar mereka sedang berkumpul. Di sudut ruangan, Ibu Asi, ibunya Suryo, duduk terpekur memandangi lantai dengan tatapan kosong. Di sampingnya ayah Suryo, Pak Iwan, berusaha menghibur Bu Asi agar beliau tidak panik.
Pak, Suryo sudah 4 hari berangkat ke sini kok belum sampai juga. HP-nya mati tidak bisa dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu dengan Suryo, Pak. Tangis Bu Asi pecah. Air matanya mengalir deras. Sabar, Bu. Insya Allah Suryo baik-baik saja. Toh kita sudah melaporkan hilangnya Suryo kepada pihak berwajib. Aku takut, Pak. Anak kita, Suryo. Bu Asi tidak mampu meneruskan kata-katanya. Hanya tangisnya saja yang terdengar. Suryo, kemarilah. Ikut denganku. Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu. Ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo yang lemas kehabisan tenaga. Ingat Suryo, saat berjalan pulang, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, dan apapun yang kamu rasakan, abaikan. Kakek siapa? Sang kakek tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo. Sembari menepuk pundak Suryo, kakek tersebut membantu Suryo untuk berdiri. Suryo mengikuti langkah kakek yang walaupun usia telah lanjut namun masih terlihat gagah saat berjalan. Malam semakin pekat. Di samping kanan kiri jalan yang mereka lewati, dipenuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Suara binatang liar terkadang sesekali muncul, menimbulkan aura mistis yang membuatku merinding tiada berkesudahan. Suara cekikikan muncul di antara rimbunan pohon. Saat aku menoleh ke samping, kulihat sosok kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa cekikikan. Lututku terasa tidak bertulang. Serasa tidak sanggup aku meneruskan langkahku. Ingat Suryo, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Terus berjalan, abaikan semuanya. Iya kek, jawab Suryo terbata-bata. Tiba-tiba Suryo merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tangan yang menepuknya terasa dingin, sedingin es. Cukup lama, tangan itu mencengkeram pundak Suryo. Walau ketakutan setengah mati, Suryo bertahan untuk tidak menoleh sesuai pesan si kakek. Angin kencang berhembus dari arah belakang Suryo, membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki mengikuti langkah Suryo. Suryo. Seseorang memanggil Suryo diiringi dengan nafas tidak beraturan. Spontan Suryo menoleh ke belakang. Suryo terkejut dan berteriak. Saat dia menoleh, dia melihat sesosok laki-laki yang berjalan tanpa kepala. Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Di tengah ketakutannya, Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata benda itu adalah kepala manusia. Sekilas, saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu, matanya merah, dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo. Suryo berteriak sekuat tenaga. Saat ia mencari kakek yang menuntunya, ternyata kakek itu sudah tidak terlihat lagi. Suryo, Suryo. Suara-suara itu memanggilnya tiada henti. Sementara deru angin kencang disertai kelebatan sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilinginya. Tiba-tiba, Suryo terjatuh lunglai. Pandangannya menjadi gelap. Permisi, apa benar ini rumah Suryo, putra dari Bapak Iwan? Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. Benar Pak, Suryo anak kami. Dia sudah 2 minggu pergi dari rumah.
Kami takut terjadi apa-apa dengannya. Maaf Pak Iwan, kami ingin memberitahukan berita tentang Suryo. Anak Bapak sudah ditemukan di sebuah jurang. Alhamdulillah anak Bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit. Kondisinya memprihatinkan. Berdoa saja supaya Suryo bisa selamat, Pak. Pak Iwan dan Bu Asi menuju rumah sakit tempat Suryo dirawat. Hanya saja, setibanya di rumah sakit, Suryo terlihat linglung tidak mengenali mereka. Butuh waktu 2 bulan mengobati Suryo ke orang pintar, hingga Suryo bisa pulih seperti sedia kala. Jalanan di daerah Gunung Kidul banyak yang melintasi hutan. Namun, ada bagian jalan yang kiri kanannya batuan gunung kapur yang dibelah dan dijadikan jalan raya. Saat melintas, rasanya seperti masuk terowongan raksasa. Menurut warga, banyak orang yang mengalami hal mistis di sana. Seperti kejadian yang dialami oleh sebut saja Kang Tikno, seorang supir truk yang berasal dari Bantul. Kebetulan, dia sering melintasi jalan yang terkenal angker untuk mengantarkan kusen dan papan pintu ke daerah Solo. Perjalanan lewat Gunung Kidul dirasa lebih efisien karena jalanannya cenderung sepi. Hingga pada suatu malam, laki-laki yang memang sudah lama menduda ini berangkat sendiri tanpa kernet. Untuk menghindari keramaian jalan, Kang Tikno berangkat larut malam. Berbekal kopi tubruk penghalau kantuk, dia memacu truknya menuju Solo. Saat melintasi tikungan pertama setelah warung kopi di daerah Panggang, dia memperlambat laju truknya. Dengan bantuan sinar lampu truknya, terlihat seorang wanita melambaikan tangan ke arah truk yang ia kemudikan. Tanpa pikir panjang, Kang Tikno menghentikan truknya. Wanita itu pun menghampiri Kang Tikno yang berada di kabin kemudi. "Aku temenin ya mas," kata wanita itu seperti menggoda. Pikiran Tikno seketika kacau mendengar kata menggoda wanita itu. Bagaimana tidak? Kang Tikno sudah cukup lama menduda. Sontak, birahi Kang Tikno pun langsung naik. Imannya seketika goyah. Lebih-lebih ketika melihat kemolekan wanita itu. Kalau dilihat, wanita itu berumur sekitar 35 tahunan. Kulitnya cenderung putih, badannya pun berisi. Kang Tikno segera saja membuka pintu truknya. Wanita itu pun naik tanpa diminta lagi dan duduk di sebelah Kang Tikno. Selain badannya yang aduhai, ternyata aroma wangi harum tubuh wanita itu juga sangat menggoda. Namun, Kang Tikno mencoba menahan hasratnya. Setidaknya sampai di hotel atau di losmen yang bisa ditemui. Yang dipikirkan Kang Tikno adalah bagaimana ia bisa merayu wanita ini agar mau diajak bersetubuh. "Kita lurus saja mas, nanti mampir dulu ke rumahku. Itu di kanan jalan," kata wanita itu. Buset, dapat rejeki aku, batin Tikno. Baru ia berpikir ingin merayu untuk ke hotel atau losmen. Wanita ini rupanya sudah menawarkan Kang Tikno untuk mampir di rumahnya. Dengan sangat bersemangat, Kang Tikno pun memacu truknya ini menuju rumah yang ditunjuk wanita itu. Tapi Kang Tikno memang sedikit merasa heran. Selama ini ia tidak pernah memperhatikan kalau ada rumah megah di jalan yang biasa ia lewati itu. Tapi dia tidak memikirkannya terlalu lama. Rasa keheranannya itu kalah oleh rasa ketertarikan terhadap wanita itu.
Kemudian, Kang Tikno memarkirkan truknya di depan rumah yang ditunjuk. Wanita itu turun dari truknya. Disusul Kang Tikno yang juga ikut turun dan sama-sama berjalan menuju rumah megah itu. Sesampainya di rumah sang wanita, mereka segera masuk. Lalu, entah apa yang merasuki Tikno. Nafsunya seperti sudah diubun-ubun dan tidak terkendali. Dia gelap mata. Wanita cantik di depannya dia serbu dengan nafas memburu. Wanita itu pun pasrah, menikmati, terkadang juga membalas dengan penuh gairah. Sudah tidak terpikirkan lagi di benak Kang Tikno, apakah ada orang lain di dalam rumah megah itu. Kang Tikno pun diajak masuk ke dalam kamar sang wanita. Setelah melepas semua pakaian yang dikenakan, terjadilah aksi pertempuran hebat di antara mereka. Entah berapa lama mereka melakukan hal selayaknya suami istri itu, hingga akhirnya Kang Tikno tertidur lemas. Sampai tiba-tiba, Mas, bangun Mas. Sedang apa di sini?" Tiba-tiba seorang laki-laki membangunkan Kang Tikno. Kang Tikno tentu saja bingung, karena saat matanya terbuka, dia tengah memeluk batu nisan. Dia melompat kaget saat menyadari dia berada di tengah makam dalam kondisi telanjang bulat. Kang Tikno mengingat apa yang terjadi dan menceritakan kepada laki-laki yang ternyata penjaga makam. Kata sang lelaki, Kang Tikno sudah menjadi korban birahi peri penunggu makam yang suka mencari mangsa lelaki yang tak kuat imannya. Dan ternyata, Kang Tikno bukanlah orang pertama yang menjadi korban. Itu adalah salah satu pengalaman mengerikan yang pernah dialami Kang Tikno selama menjadi supir.